Tim Satgas COVID-19 Desa Gedung Suryan, Lampung Barat meningkatkan intensitas upaya pencegahan penularan COVID-19 sejak wilayahnya ditetapkan sebagai zona kuning COVID-19. Jumlah warga di desa ini bertambah setelah sejumlah warga yang bekerja di Pulau Jawa pulang mudik sejak Lebaran lalu. Kemudian mau mengadakan penyemprotan di rumah warga, ya Bu ya. Izin Bu ya. Antisipasi dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan ke tempat sarana umum, yakni masjid, sekolah, kantor desa, hingga sejumlah rumah warga yang anggota keluarganya pulang mudik. Warga pun menyambut baik kegiatan itu supaya tidak tertular COVID-19. Baik, benar. Baik ya? Iya, baik. Kenapa, Bu? Karena pemerintah ini perhatian sama masyarakatnya. Perhatian ya? Iya. Ini udah keberapa kali, Bu, disemprot rumah kita? Baru dulu sekali waktu tahun kemarin. Baru sekali ini. Ibu tahu kenapa disemprot ini? Ya, biar apa? aman lah, nggak kena Sekarang COVID. kan Bu, upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pekon Gedung Suryan, kami selaku Satgas COVID memberikan masker, memberikan fasilitas yang sifatnya untuk memutus tali rantai COVID-19 yang ada, yang menyebar saat ini. Ya, kita selain penyemprotan apa lagi sih, Bang? Untuk menghambat lajunya COVID di Gedung Suryan kita, Bang? Selain penyemprotan, kita juga pendataan bagi warga yang baru pulang mudik. Aparat desa akan mendata warganya yang belum kembali ke perantauan. Pihak desa menyediakan rumah singgah atau isolasi bila ada warga yang tertular positif COVID-19. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Juga karena ini nggak hujan toh, ini. Merosotnya harga cabai saat ini ternyata tidak membuat para petani kapok untuk mulai menanamnya. Salah satunya Mulyoto, petani cabai yang juga seorang kepala desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Mulyoto baru memulai menanam cabai di tengah harga cabai di pasar sedang murah. Tanaman cabai di atas lahan setengah hektar miliknya baru berusia 1 bulan. Mulyoto mengaku optimistis saat panen nanti harga cabai sudah kembali tinggi. Menurutnya, harga cabai murah biasanya karena faktor stok panen dari petani yang melimpah. Umumnya, para petani akan beramai-ramai menanam cabai saat harganya tinggi, dan ternyata saat panen bersamaan harganya merosot. Lihat cabai ini akhir-akhir ini kan harganya kadang tinggi, kadang rendah. Sementara saya lihat warga sekitar tidak ada yang nanam cabai, jadi ya untuk memberi edukasi kepada masyarakat, memanfaatkan lahan pekarangan, juga untuk menopang ekonomi keluarga saya sendiri. Karena ya baru berapa kali tanam cabai, belum paham betul caranya, cuman ya harus nyoba. Seperti diberitakan sebelumnya, harga cabai pada pekan kemarin di tingkat petani sedang merosot drastis. Di antaranya di Lampung Barat, harga cabai di tingkat petani yang dibeli oleh tengkulak hanya Rp5.000 per kilogram. Merosotnya harga cabai itu karena stok dari petani melimpah, dampak panen di masa yang bersamaan. Stok cabai yang melimpah itu tidak dibarengi dengan meningkatnya daya beli dari masyarakat terkait pembatasan menggelar hajatan dan pesta dampak COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Stadion mini di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Jumat lalu resmi dioperasikan untuk masyarakat. Stadion yang dibangun dengan anggaran APBD Bandar Lampung tahun 2020 sebesar 6,4 miliar rupiah. Dilengkapi fasilitas olahraga lapangan sepak bola yang dapat menampung 1.000 penonton. Lintasan lari atau jogging track, kawasan pertokoan untuk pusat kuliner dan lahan parkir. Stadion mini Waidadi ini dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Seluruh masyarakat dapat menggunakan fasilitas olahraga maraton dan sepak bola di dalam stadion secara gratis.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, dengan adanya stadion mini ini diharap dapat meningkatkan gemar olahraga di kalangan masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 serta menciptakan bibit atlet. Nah, mudah-mudahan kita secara bertahap. Pokoknya yang penting mohon doanya masyarakat yang terbaik untuk pemerintah dan pemerintah juga yang terbaik untuk masyarakat. Karena kebersihan kalau kita bersih semuanya, insya Allah yang bisa jaga siapa? Ya kita yang manfaatkannya. Kalau Bu Deva kan jauh, kalau Pak Kajari jauh, Pak PU jauh, Pak Dedi jauh. Tapi kalau kita yang manfaat ini jaga kebersihan, insya Allah. Dan apalagi nanti ada pedagang-pedagang yang ada di situ, juga pedagang-pedagang juga harus jaga kebersihan. Mudah-mudahan manfaat ini yang diberikan oleh pemerintah. Ini Bang, lapangan sepak bola, lapangan voli, kemudian fasilitasnya ya, ada gudang, ada kios UMKM, ada 32 nanti. Kemudian ada pos jaga, ada lapangan parkir, ada lapangan sepak bola, itu fasilitas di dalam. Berapa tahap Bang? Ini pembangunan? Dua tahap. Anggaran ini berapa Bang? Bangun tahap 1 itu 4,5 miliar, tahap 2 1,5. Stadion Mini Waidadi ini berlokasi dekat atau hanya sekitar 2 km dari markas Badak Lampung FC di Stadion Pekorwai Halim Bandar Lampung yang pada musim ini sedang berjuang keras naik ke divisi Liga 1. Klub sepak bola kebanggaan warga Lampung itu turun tahta setelah terdegradasi dari Liga 1 pada musim lalu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kerang hijau menjadi salah satu komoditas utama warga Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan untuk menopang perekonomian mereka. Berkat ketekunan warga di sana, kini omset mereka mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Potensi alam yang melimpah itu dimanfaatkan sebagian warga dengan membuat usaha budidaya kerang hijau. Usaha budidaya kerang hijau menurut mereka tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan modal besar. Mereka hanya membutuhkan ban bekas yang dibentuk sedemikian rupa dan dijadikan media tumbuh kerang hijau. Selain itu, bilah-bilah bambu dengan panjang sekitar 4 meter yang berfungsi sebagai tumpuan ban bekasnya kemudian ditanam di air laut. Setelah beberapa minggu, kerang hijau akan menempel sendiri di sana. Panen kerang hijau menurut mereka sekitar 6 bulan sekali, namun juga tergantung cuaca dan kondisi air laut. Saat panen, pembudidaya mampu menghasilkan hingga 24 juta rupiah dari sekitar 1.000 media tanam yang mereka pasang. Pengiriman macam-macam Bang, dari Padang, Medan, Palembang, Nah, Jambi. untuk saat ini yang sekarang mau kita kirim ini Saat ini kita kirim ke Jambi Bang. Dia untuk harganya berapa ini? Untuk harga bos kita ngambil di nilai petani itu 7.000. Ya untuk saat ini belum ada seperti pengepul gitu Pak, yang untuk bisa tiap hari panen belum ada. Kita masih tunggu dari bos gitu, dari pesanan. Kalau ini kan nggak bisa tertunda barang seperti ini Pak, karena bisa busuk. Kemudian minimal harus terjual hari itu juga. Satu hal yang masih menjadi kendala warga adalah soal pemasaran. Menurut mereka, hingga kini belum ada pengepul yang berada di wilayah mereka. Mereka baru memanen jika ada pemesan dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, serta provinsi lain di Pulau Sumatera. Harga kerang hijau pun cukup lumayan. Harga 1 kg kerang hijau bercangkang 7 sampai dengan Rp10.000 per kilogram. Sedangkan yang sudah dikupas harganya Rp40 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.